Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan channel Budi Ahid Studio. Di sini dalam channel ini akan dijelaskan tentang sistem kalender Syamsiah dan Komariah. Namun sebelum lanjut, kita saksikan dulu yang satu ini. Sistem kalender kita ketahui ada kurang lebih 3 yang berlaku secara umum. Yang pertama adalah sistem solar, yang kedua adalah sistem lunar, dan yang ketiga adalah lunisolar. Kalender surya atau miladiyah atau syamsiyah ini termasuk kepada kalender yang didasarkan kepada gerak relatif tahunan matahari secara toposentris atau menurut pergerakan bumi. Walaupun pada dasarnya adalah bumi kita yang berevolusi mengitari matahari, namun di dalam memudahkan sebuah kalender, maka gerakan tahunan semu matahari ini yang menjadikan perubahan musim yang ada di dunia itu dijadikan sebuah acuan di dalam menetapkan kapan tanggal 1 dan lain sebagainya. Karena itu di dalam sejarahnya bahwasanya kalender ini atau sistem surya ini itu dimulai pada bulan Maret, karena pada bulan Maret itu adalah bulan atau posisi matahari berada di sekitaran khatulistiwa atau ekuator bumi. Sistem kalender ini pada awalnya diproklamirkan oleh Numa Pompilius pada tahun berdirinya kerajaan Roma sekitar 753 sebelum Masehi, dengan jumlah hari adalah 366 hari per tahun. Nah, sudah kita ketahui ya, 366 itu adalah jumlah hari tahun panjang. Sedangkan tahun pendeknya itu adalah 365 hari. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun, puluhan tahun, pada tahun 46 sebelum Masehi, penanggalan Numa Pompilius tersebut itu dikoreksi oleh Julius Caesar, seorang penguasa kerajaan Romawi. Dia menerima saran dari astronom Iskandaria yang bernama Sosigenes bahwasanya penanggalan tersebut itu adalah terlalu jauh, terlalu cepat, sehingga penanggalan itu dipotong sebanyak 90 hari. Kenapa demikian? Karena tadi jumlah hari dalam satu tahun 366 tahun itu per tahun itu adalah dianggap setiap tahun adalah tahun kabisat. Padahal kita tahu ya, dalam 4 tahun hanya ada 1 tahun kabisat. Dibandingkan saja ya, 753 kurangi 46 itu ada berapa hari yang sudah diambil, yang sudah terlalu panjang. Kemudian dari pemotongan ini sehingga ditetapkan pedoman hari menjadi 365,25 hari per tahun. Tahun kabisat itu berjumlah 366 hari yang disimpan di bulan akhir, yaitu bulan Februari. Karena dalam sejarahnya tadi ya, bahwasanya bulan pertama itu bukan bulan Januari, tetapi bulan Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Itulah ya susunannya. Kemudian tahun pendek atau basito berjumlah 365 hari. Tahun kabisat ditetapkan yaitu tahun yang dihabis dibagi 4. Nah,
inilah yang dikenal dengan sistem Julius. Berikutnya pada acara sidang Dewan Gereja, yang mana acara ini membahas tentang kalender Masehi, memindahkan Januari menjadi bulan pertama. Nah, ini dikenal dengan sistem Justinian. Ini sistemnya beda lagi ya dengan sebelumnya. Kemudian tahun 582 Masehi, seorang Paus Gregorius 13 memotong jumlah hari 10 hari dari tanggal yang berjalan. Saat itu 5 Oktober 1582 menjadi 15 Oktober 1582. Hal ini disebabkan karena memang tradisi mereka yang pada saat itu yang namanya kalender ini dikaitkan juga dengan aktivitas peribadatan mereka, sehingga menurut mereka kenapa dipotong disebabkan karena pada saat penentuan wafatnya Isa Al-Masih yang diyakini selalu pada hari Ahad, saat itu tidak sesuai, yaitu berbeda dengan hari Ahad. Karenanya dilakukan koreksi dan disebut sebagai sistem Gregorian atau Gregorius ya. Nah, dari beberapa pengantar tersebut kita bisa ketahui bahwasanya memang yang berlaku itu yang terbaru ya sampai saat ini itu adalah sistemnya Gregorian atau Gregorius. Di dalam kalender Surya, dalam ketentuan umumnya 1 tahun Masehi itu berjumlah 365 hari dan termasuk tahun Basitoh atau tahun pendek, dan 366 hari masuk tahun Kabisat atau tahun panjang. Tahun Kabisat adalah bilangan tahun yang habis dibagi 4, seperti tahun 1992, 1996, kecuali bilangan abad yang tidak habis dibagi 4. Maka selain itu adalah tahun Basitoh. Kemudian satu siklus berjumlah 4 tahun. Kemudian jumlah hari dalam satu siklus adalah 1461 hari. Satu siklus kita kenal ada 1 tahun Kabisat dan 3 tahun Basitoh. Kemudian sejak tahun 1900 sampai 2099 terdapat koreksi 13 hari. Ini ya yang perlu diingat nanti dalam proses perhitungan ini pasti akan selalu muncul koreksi penambahan atau pengurangan hari di dalam membahas kalender. Kemudian ini jumlah hari di dalam kalender Surya mulai Januari 31, Februari 28 atau 29 dan seterusnya. Ini barangkali tidak asing bagi kita ya. Coba kita akan mengetahui 1 Januari 2004 itu kira-kira kapan? Hari apa? Maka kita uraikan dulu dari 1 Januari 2004 itu berapa tahun yang sudah dilalui, yang sudah penuh. Kalau 2004 berarti tahun sebelumnya adalah 2003. Kemudian satu hari itu berarti 1 Januari. Kalau misalkan sekarang yang dicari adalah 19 Februari tahun 2004, berarti tahun yang sudah dilalui adalah tahun 2003. Kemudian jumlah hari yang sudah dilalui itu dihitung. Januari itu 31, kemudian tambah 19 Februari karena kita sedang mencari tanggal 19 Februari. Maka ditambahkan
31 ditambah berapa? 19, sehingga jumlahnya adalah 50 hari yang sudah terlewati. Kemudian kalau sekarang yang dicari adalah 31 Desember 2004, berarti jumlah harinya berapa? Tinggal dicari saja ya. Kemudian tahun penuh diubah ke satuan siklus dengan cara dibagi 4. 4 ini apa? 4 ini adalah ketentuan angka yang sudah ditetapkan, karena satu siklus itu adalah 4 tahun. 2003 dibagi 4 sama dengan 500 siklus, sisanya 0,75 itu adalah sama dengan 3 tahun, atau nilai angka yang tidak habis dibagi 4, maka itu adalah sisanya. Berikutnya kita jadikan satuan hari. 500 siklus, yang mana itu merupakan hasil daripada pembagian satuan tahun dibagi kepada siklus, itu dikali 1461 hari. Dari mana 1461 ini? 1461 ini adalah jumlah hari dalam satu siklus, itu 4 tahun tadi. Itu dikalikan jumlahnya 730.500 hari. Kemudian sisa tahun tadi 3 tahun dikalikan 365 hari, karena dalam satu tahun basito itu adalah 365 hari. 365 hari ini sebuah angka ketetapan. Kemudian satu hari dari mana? Yaitu tanggal yang kita cari, 1 Januari. Kalau tadi misalkan kita mencari 19 Februari, maka jumlah harinya berapa? Dihitung dari sejak 1 Januari sampai dengan 19 Februari. Kalau yang kita hitung 17 Agustus, maka jumlah hari di sini kita hitung dari 1 Januari sampai dengan 17 Agustus. Kemudian dijumlahkan, jumlahnya 731.583 hari. Kemudian kita cari untuk mencari harinya dengan cara dibagi 7. 7 ini adalah jumlah hari dalam satu pekan. Kemudian kalau misalkan dalam kalender lain ada yang mengenal pasaran, maka tinggal dibagi 5 saja ya. Karena pasaran itu jumlahnya 5, mulai dari Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Nah, itu adalah jumlah pasaran. Dari sini bisa kita pahami bagaimana cara menghitung kalender ya. Jadi kita ubah dulu ke dalam satuan siklus, kemudian dari siklus itu kita ubah ke dalam satuan hari. Setelah di kesatuan hari, maka tinggal dibagi saja ya. Oke. Yang berikutnya adalah kalender lunar atau kalender bulan. Ya, salah satunya adalah kalender Hijriah yang kita bahas. Sistem perhitungan didasarkan kepada pergerakan bulan terhadap bumi atau revolusi bulan, yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 2,5 detik. Kemudian sistem kalender Hijriah itu ditetapkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sekitar 2,5 tahun setelah beliau diangkat menjadi khalifah. Memang di dalam sejarahnya ini berkaitan dengan sistem pengadministrasian yang tidak jelas, karena pada saat itu pada tanggal yang sama tahun yang berbeda, sehingga itu menyebabkan pertanyaan besar. Yang dirujuk yang mana begitu ya. Akhirnya menghasilkan kodifikasi kalender Hijriah. Pada saat itu Ali bin Abi Thalib mengusulkan permulaan penanggalan Hijriah dimulai saat hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, dan diterima sehingga mundur 17 tahun. Karena pada saat diterimanya penanggalan tersebut, sedangkan perhitungan satu Hijriahnya itu adalah pada saat Rasulullah masih ada, pada saat hijrahnya Rasul, sehingga mundur 17 tahun.
1 Muharram sama dengan 1 Hijriah. Ini di dalam matematisnya itu bertepatan dengan hari Kamis 15 Juli 622 Masehi. Kemudian umur bulan 30 hari atau 29 hari. Nah, umur bulan pada bulan mulai dari Muharram ya sampai dengan bulan Zulhijjah, itu setiap bulan ganjil itu jumlahnya 30 hari. Seperti bulan Muharram, Rabiul Awal dan lain sebagainya, itu jumlah harinya adalah 30 hari secara matematis. Kemudian untuk bulan genap seperti bulan Safar, Zulhijjah itu 29 hari. Ketika ada bulan atau termasuk tahun panjang, maka penambahan 1 hari itu diletakkan pada bulan akhir, yaitu bulan Zulhijjah, menjadi jumlahnya menjadi 30 hari. Dan tidak ada ya, tidak ada sejarahnya kalau penanggalan Hijriah ini jumlah harinya melebihi 30 hari. Kemudian di dalam kalender Hijriah pun itu senantiasa pure menggunakan lunar, bukan lunisolar ya, sehingga tidak ada penambahan bulan atau interkalasi atau nasi di dalam kalender Hijriah. Ketentuan umumnya 1 tahun Hijriah sama dengan 355 hari, ini termasuk tahun panjang, tahun kabisat, dan 354 hari itu termasuk tahun pendek atau basitoh, sehingga kurang lebih terjadi atau terdapat selisih 10 atau 11 hari setiap tahunnya antara kalender Hijriah dengan kalender Masehi. Kemudian tahun kabisat adalah tahun panjang, tahun basitoh adalah tahun pendek. Kemudian 1 siklus atau daur berjumlah 30 tahun. Kemudian jumlah hari dalam 1 siklus tadi yang 30 tahun itu adalah 10.631 hari. Dalam 1 daur terdapat 11 tahun kabisat, yaitu tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7 dan seterusnya sampai dengan tahun ke-29. Jadi kalau kita ngitung sisa tahunnya itu adalah 18 tahun, maka kita hitung selisihnya atau tahun kabisatnya. Tahun kabisat berarti kalau sisa tahun yang dibagi ke dalam 1 siklus itu adalah 18, maka kita hitung misalkan ini tahun kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ada 7 tahun kabisat. Berarti kalau 7 tahun berarti harus tambah 7 hari. Kemudian kalau jumlah harinya adalah jumlah tahunnya itu adalah 25 tahun, maka kita hitung jumlah tahun kabisatnya. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Mulai tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7, tahun 10, tahun 13, tahun 15, tahun 18, tahun 21, tahun 24. Kemudian tahun 25-nya, nah itu karena tahun tersebut bukan termasuk tahun kabisat sehingga tidak dihitung. Ya, berarti sampai tahun sebelumnya. Dan terdapat berarti 11 tahun kabisat. Kalau ada 11 terdapat 9 tahun kabisat sampai dengan 25 tahun tersebut, sehingga ditambahkan 9 hari. Kalender lunar atau Hijriah terdiri dari 12 bulan, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Zulhijjah. Tadi disebutkan bahwasanya setiap bulan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 itu berjumlah 30 hari ya, secara umum ya. Kalau misalkan berdasarkan kriteria Mabims itu barangkali beda lagi.
Kalau didasarkan kepada ru'yat hilal itu tentunya sangat berbeda lagi. Kemudian bulan genap itu berjumlah 29 hari, mulai Safar, Rabiul Akhir sampai dengan Zulhijjah. Coba kita praktek bagaimana menentukan hari pada penanggalan Hijriah. Misalnya kita mau menghitung 1 Muharram 1425 Hijriah itu bertepatan dengan hari apa? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan atau menghitung waktu yang penuh yang sudah dilalui. Kalau 1 Muharram 1425 dan kita tahu 1 Muharram itu adalah tahun barunya Islam atau tahun barunya Hijriah, berarti yang sudah dilalui itu adalah jumlahnya 1424 Hijriah. Kemudian ada lebih satu hari. Ini satu hari itu kenapa? Karena yang dihitung adalah 1 Muharram. Kalau yang dihitung adalah 1 Safar, berarti jumlah harinya itu adalah 31. Karena Muharram kita kita anggap jumlahnya 30 hari. Kemudian setelah ditetapkan tahun penuh, maka kita alihkan dari satuan tahun menjadi satuan daur atau siklus dengan cara dibagi 30. Dari mana 30? 30 itu adalah satuan siklus. Satu siklus itu berjumlah 30. Kita dapatkan 47 daur ya. Sisanya berapa? 14 tahun. Kemudian hitung tahun kabisat yang sudah dilewati selama 14 tahun tersebut. Nah, tadi dari mulai tahun kedua, tahun kelima, tahun ke-7 ya. Itu dan seterusnya sampai dengan tahun ke-29. Ada berapa yang dilalui? Karena 14 tahun, sisanya ini ada 5 tahun kabisat yang sudah dilalui. Karena itu nanti ada penambahan 5 hari. Kemudian berikutnya kita pindahkan menjadi satuan hari. 47 daur kita kalikan dengan jumlah hari dalam satu daur atau satu siklus. Jumlahnya 10.631 hari, sehingga menghasilkan 499.657 hari. Kemudian sisa tahun tadi 14 tahun dikali 354 plus 5 hari. Dari mana 5 hari? 5 hari itu adalah jumlah hari dalam tahun kabisat. Nah, yang ini ya. Kalau ada 7 kabisat berarti di sini menjadi 7 hari. Kalau di sini ada 11 hari kabisat berarti di sini 11 hari. Tambahkan jumlahnya sekian dan ditambah 1 hari. Dari mana 1 hari? Karena 1 Muharram yang kita cari. Kalau yang kita cari adalah 1 Safar, karena Muharram 30 hari tambah 1 Safar berarti menjadi 31 hari. Kalau misalkan yang kita cari adalah 29 Safar, berarti 30 tambah 29 menjadi 59 hari. Oke, dijumlahkan. Saya jumlahkan, kemudian untuk mencari hari ini tinggal dibagi saja dengan 7. Nanti sisanya itu adalah menunjukkan hari. Mulai dari apa? Mulai dari Jumat ya. Jumat, Sabtu, Ahad. Oke. Berikutnya kita akan membahas tentang perbandingan penanggalan antara Hijriah dan Masehi. Dalam Al-Quran surat Al-Kahfi itu disebutkan ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua mereka ya, di gua mereka selama 300 tahun dan ditambah dengan 9 tahun lagi. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan pada penanggalan sebetulnya ya, yaitu penanggalan antara penanggalan lunar dan penanggalan sholat.
Kita mengenal tadi sebutkan ada kalender surya atau dikenal juga miladia atau syamsiyah, itu terhadap matahari. Kemudian kalender lunar atau qamar atau hijriyah itu terhadap gerak relatif bulan. Terdapat selisih antara kedua sistem kalender ini untuk kalender hijriyah ya, yaitu sekitar 227.016 hari. Bahwasanya kalender surya itu lebih awal dari kalender lunar atau kalender hijriyah ya, kalender hijriyah. Sehingga selisih ini itu akan menjadi data yang penting agar kedua sistem antara kalender hijriyah dengan kalender Gregorius atau Gregorian itu bisa disinkronkan. Bahwasanya untuk menghitung kita harus tentukan tanggal, bulan, dan tahun Masehinya. Karena yang pertama kita coba membahas konversi dari penanggalan Masehi ke penanggalan Hijriyah. Hitung jumlah hari yang sudah dilewati ini tadi sudah ya. Kemudian jumlah hari dikurangi koreksi Gregorius 13 hari. Kemudian hasil penjumlahan dikurangi 227.016 hari sebagaimana selisih antara kalender Gregorius dengan kalender Hijriyah. Kemudian dihitung daurnya. Kemudian hitung sisa hari yang tidak habis dibagi. Setelah itu konversikan ke satuan tahun. Kemudian hitung jumlah hari sisanya. Mendapatkan kalender ini ya, tinggal dibaca. Kurang lebih sama sistemnya, hanya perbedaan pada angkanya, pada rumusnya. Prosesnya sama prosesnya. Oke, yang pertama 12 Rabiul Awal 1425 Hijriah, kira-kira Masehinya tanggal berapa? Oke, waktu yang sudah dilewati sama tadi ya, 1425, berarti yang sudah dilewati 1424. Bulan yang sudah dilewati 2 bulan, berarti Muharram, Safar, Rabiul Awal, berarti Muharram dan Safar. Kemudian 12 hari itu tanggal dari tanggal 1 sampai dengan 12 Rabiul Awal. Hitung siklusnya 1424 dibagi 30 karena satu siklus itu adalah 30 tahun. Kemudian sisanya siklus itu sama dengan daur ya, satu siklus atau satu daur. Kemudian sisanya 14 tahun 2 bulan dan 12 hari. Berikutnya kita jadikan satuan hari. 47 daur dikali 10.631 hari. Dari mana nilai 10.631 ini? Jumlah hari dalam satu daur. Kemudian 14 tahun 354 hari plus 5 hari. Nah, angka 5 ini dari mana? Angka 5 ini itu adalah angka kabisat yang sudah dilalui selama 14 tahun. 14 tahun dari mana sisa ini? Ya. Sisa ini 14 tahun. Kenapa yang dalam pembagian 47 ini ya, pembagian tahun tadi 1424 dibagi 30, 47 tidak dihitung nilai kabisatnya. Kenapa? Karena nilai kabisat, angka kabisat sudah tercover di angka jumlah hari dalam satu daur atau satu siklus, sehingga tidak dihitung lagi. Adapun untuk tahun sisa itu dihitung jumlah hari yang sudah dilewati dalam tahun kabisatnya. Kita jumlahkan seperti ini ya, 504, 689 hari dibagi 7 untuk mendapatkan harinya. Berikutnya
kita masih melanjutkan untuk mencari tanggal dari jumlah yang kita dapatkan 504, 689, kemudian ditambah dengan selisih masa hijriah yaitu 227, 16 hari, kemudian ditambah juga dengan koreksi Gregorius ya, yaitu 13 hari. Mohon maaf nih, salah penulisan. hari, sehingga jumlahnya adalah 731.718 hari. Kemudian dari nilai ini kita bagi ya dengan satu siklus Masehi. Jumlah harinya 1461, berarti sama dengan 500 siklus, sisa 1218 hari. Kemudian 500 kali 4 berarti sama dengan 2000 tahun. Kemudian 1218 hari dibagi 365 hari itu menghasilkan 3 tahun, sisa 123 hari. Nah, 12 hari itu kalau dihitung sudah melewati berapa bulan? Tinggal hitung saja, misalkan Januari 30, kemudian Februari itu adalah 28. Kenapa tidak 29? Karena 29 sudah tercover di yang siklus ini. Sisa yang 3 tahun itu pasti nilainya adalah kabisat, bukan basit. Tambah 28, tambah 31 dan seterusnya, sehingga jumlah harinya yang terkumpul di dalam 1, 2, 3 hari yaitu 4 bulan 2 hari. Maka kita tambahkan saja ya sisa atau hasil perhitungan 2000 tahun ditambah 3 tahun ditambah 4 bulan tambah 2 hari, berarti sama dengan 2 Mei 2004. 4 bulan itu berarti bulan apa saja? Januari, Februari, Maret, April. Berarti tanggal 2-nya milik siapa? Bulan setelahnya. Setelah April yaitu bulan Mei. Jadi untuk 12 Rabiul Awal 1425 Hijriah itu bertepatan dengan 2 Mei 2004. Oke.